orang ini baik, orang ini saleh, tak peduli juga ada yang mati. Entah uskup, entah suster, entah kiai, entah tokoh-tokoh agama, kan orang-orang yang baik menurut masyarakat. Kalau itu hukuman, mengapa Tuhan menghukum mereka orang-orang yang baik? Bukan hukuman masa pandemi ini, tapi agar kita juga waspada, hati-hati, menjaga kesehatan bersama. Kalau saya sakit, janganlah membawa penyakit kepada orang lain. Janganlah takut, tetaplah berdiri. Perhatikanlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, di mana saja Anda mengikuti misa secara online. Mari kita bersama hari ini, kita syukuri memasuki hari yang baru. Seperti yang baru diserukan dalam kutipan kitab Keluaran tadi. Tinggal diam saja kalian. Aku yang bertindak, Tuhan sendiri yang berjanji. Seperti dalam bacaan pertama, bangsa Israel dibela oleh Allah keluar dari Mesir. Allah memimpinnya. Hidup kita dalam pergulatan senantiasa harus mengandalkan Tuhan. Mari pada hari yang pertama pekan ini, mari kita serahkan diri kita agar Tuhan memimpin langkah kita dalam segala kelemahan kita. Mari kita mohon rahmat pengampunan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah membebaskan umat-Mu dan memimpin mereka menuju hari depan yang baru. Kami mohon Kau tunjukkan jalan menuju kehidupan dan kebebasan dengan perantaraan Yesus Putra-Mu yang menjadi harapan dan kebebasan kami, terlebih dalam masa pandemi ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat bangku-bangku di gereja, di lantai banyak tanda. Ada yang kuning, merah mungkin tidak ada itu. Tapi hijau, ada yang hitam. Tanda-tanda ini juga memberikan petunjuk. Tapi bagi yang tidak bisa mengerti apa tandanya, duduk ini supaya bisa ngambil jarak, susah. Orang berlalu lintas di simpang 4 atau simpang 3 ada traffic light, tanda yang diberikan oleh lampu supaya yang mengatur itu bukan lagi orang-orang, tetapi lampu itu ikut membantu supaya teratur. Tetapi kalau orang yang tidak mengerti traffic light, lampu kuning itu artinya di Indonesia bisa diartikan cepat, mumpung belum merah, ya tabrakan. Padahal itu berarti peringatan, berhentilah, stop pada waktunya. Tapi kita lihat baru kuning, orang balapan secepatnya. Dan itulah pelanggaran-pelanggaran terjadi karena tidak mengerti tanda. Untuk orang luar negeri hal yang luar biasa. Kalau ada orang memberikan bunga, itu tanda perhatian, tanda cinta. Tapi kalau saya memberikan pada Bu Sita, Bu Ana, nah ini tanda yang harus dipakai untuk hiasan gereja, bukan tanda cinta.
Yesus memberikan penjelasan tadi berkenaan dengan tanda. Karena apa? Orang tidak mengerti yang dimaksudkan oleh Yesus, perbuatan Yesus. Tanda-tanda itu sudah diberikan banyak contoh. Mujizat-mujizat dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, yang mati dihidupkan. Tetapi mereka tidak peduli. Tidak mengerti. Karena apa? Buta hatinya. Karena tidak percaya. Begitu juga para saudara-saudara yang kasih, dalam masa pandemi ini, begitu banyak orang yang mati. Saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai, meninggal satu persatu tanpa pamitan dengan kita, hanya beritanya sudah meninggal. Tapi masih ada orang yang tidak percaya, tidak peduli. Lalu ada yang berkata, Romo, apakah ini hukuman dari Tuhan? Bukan hukuman. Tapi Tuhan memberikan tanda pengajaran kepada manusia. Karena yang mati bukan orang-orang yang berdosa, tapi penilaian orang melihat secara lahiriah, orang ini baik, orang ini saleh, tak peduli. Juga ada yang mati. Entah uskup, entah suster, entah kiai, entah tokoh-tokoh agama. Kan orang-orang yang baik menurut masyarakat. Kalau itu hukuman, mengapa Tuhan menghukum mereka orang-orang yang baik? Bukan hukuman masa pandemi ini, tapi tanda kepada kita semua agar kita juga waspada, hati-hati, menjaga kesehatan bersama. Kalau saya sakit, janganlah membawa penyakit kepada orang lain. Cintailah dirimu, bukan egois. Tetapi kita berani mengatakan, ya, demi orang lain, saya juga mau menjaga kesehatan. Kalau orang lain juga mau berbuat demikian, maka dunia ini akan cepat selesai. Tetapi kalau kita sembrono, tidak peduli, orang bisa mengatakan, tak oneng, tak ngerti, sobung, tidak ada itu corona. Ya, ini artinya kesembronoan manusia. Mari kita mohon, semoga kita mengerti, menangkap tanda-tanda dalam iman. Tuhan bukan menghukum, tapi seperti bacaan pertama, Tuhan justru membela. Orang-orang yang menjerit, jangan takut. Tuhan masih mengasihi kita manusia. Tuhan memberkati. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber pengharapan. Engkau telah membuka hari depan baru melalui Yesus, saudara kami sebapa. Semoga Kau teguhkan iman kami, bahwa Engkau jauh lebih kuasa dan kuat daripada kecemasan dan ketakutan serta maut penyakit. Bahwa Engkaulah yang memanggil kami hidup di hadirat-Mu, sebab Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Berkatalah senantiasa menyertai, melindungi keluarga, komunitas, serta seluruh aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perengkarisi pagi ini sudah selesai. Mari kita hidup dalam damai Tuhan.